Hai gengs, apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan geng semua. Salam kenal dan salam sukses dari BCNQ. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing, tetap pantang menyerah, dan mari terus berbuat kebaikan. Gengs, pembahasan kali ini mengambil judul kisah klasik dan modern tentang curiosity. Apakah antara kisah klasik dan kisah modern memiliki kesamaan dalam hal curiosity, dalam hal keingintahuan, dalam hal kekepuan? Di layar monitor geng sudah terlihat satu nama, yakni Henry Ford. Apakah di antara geng mengenal nama ini semua? Henry Ford adalah kisah klasik. Beliau adalah pendiri perusahaan otomotif yang mereknya terkenal hingga sekarang, yakni Ford. Dan satu lagi, yakni Elon Musk. Kalau yang sebelah kanan ini, si Elon Musk ini, saya yakin bahwa gengs banyak yang mengenal. Karena ini adalah kisah tentang kekinian. Elon Musk mewakili kisah modern. Nah, apakah kisah klasik dan kisah modern itu memiliki sekali lagi kesamaan tentang curiosity, keingintahuan, kekepuan. Kita mulai dengan kisahnya si Henry Ford. Henry Ford dikenal mengembangkan lini produksi secara massal. Ceritanya gini, gengs. Saat itu beliau berhasil membuat mobil dengan model T. Mobil ini sederhana, namun fungsional. Dan karenanya banyak peminatnya. Cuma sayangnya, si Henry Ford tidak bisa memproduksi dalam jumlah banyak. Di zaman itu belum ada sistem yang bisa memproduksi mobil dalam jumlah banyak. Jadi di zaman model T ini diproduksi, cara produksinya adalah satu demi satu. Tidak sebagaimana memproduksi mobil di zaman sekarang, di mana lini produksi mobil secara massal sudah berkembang semakin baik, dan semakin canggih. Di zaman Henry Ford menciptakan mobil model T ini, tidak ada pengetahuan tentang bagaimana memproduksi mobil secara massal. Jadi pengetahuannya sama sekali minim. Tidak banyak pengalaman pula. Buku textbook pun tidak ada. Betul-betul Henry Ford mengembangkan lini produksi secara massal tanpa didukung pengetahuan, pengalaman, dan textbook. Namun demikian, ketiadaan pengetahuan, pengalaman, textbook itu tidak membuat Henry Ford patah semangat. Kenapa tidak patah semangat? Karena mendapat kenyataan bahwa demand pasar untuk model T ini besar. Henry Ford beserta tim mencoba cari cara bagaimana bisa memproduksi mobil secara massal. Walaupun sekali lagi tanpa dukungan pengetahuan, pengalaman, tanpa dukungan textbook. Hingga akhirnya mereka bisa menemukan, bisa mengembangkan lini produksi secara massal. Dan saat itu diterapkan, maka pasar menyambut dengan baik. Hingga akhirnya Ford bisa menguasai pangsa pasar di atas 50% di zamannya. Sementara Elon Musk, Elon Musk dikenal sebagai seseorang yang merevolusi alat transportasi darat dan angkasa luar. Alat transportasi daratnya apa? Di antara geng pasti sudah mengenal, yakni mobil listrik dengan merek Tesla. Si Elon Musk bisa dimasukkan sebagai inovator mobil listrik. Di saat Elon Musk mempertanyakan kenapa mobil-mobil yang ada masih mengandalkan bahan bakar fosil, sementara ketersediaan bahan bakar fosil makin lama makin terbatas. Kenapa tidak merubah ke bahan bakar alternatif, yakni listrik? Pada saat Elon Musk berpikir tentang mobil listrik, sekali lagi, barangkali ada teori yang mendukungnya, tapi teorinya tidak 100% lengkap. Banyak bolong-bolongnya. Namun keingintahuannya yang besar inilah yang mendorong dirinya untuk terus mendalami bagaimana wacana mobil listrik menjadi sebuah prototipe, dari prototipe menjadi sebuah produk yang layak di pasar. Sekali lagi, kondisinya sama dengan Henry Ford. Elon Musk tidak didukung oleh pengetahuan, pengalaman saat mengawali membuat mobil listrik. Pemain-pemain mobil besar yang lainnya saja tidak seberani Elon Musk. BMW, Toyota, dan lain sebagainya. Tidak membuat prototipe mobil listrik di saat Elon Musk sudah memulai. Nah, ini karena keingintahuan besar yang ada di diri Elon Musk saja. Akhirnya Elon Musk bisa mewujudkan mobil listrik dengan merek Tesla. Dan memang, satu sisi ini adalah merupakan keuntungan bagi Elon Musk. Di saat pemain-pemain mobil yang besar tidak berminat untuk membuat prototipe, bahkan memproduksi mobil listrik di saat awal-awal Elon Musk memiliki wacana dan berusaha mewujudkan. Ini satu keuntungan tersendiri. Para raksasa tidak berani masuk, Elon Musk masuk. Akhirnya Elon Musk memiliki kesempatan untuk tidak diganggu oleh para raksasa. Kesempatan mengembangkan mobil listrik di mana si raksasa pemain mobil yang lama tidak
mengganggu, bahkan menjadi penonton. Hingga akhirnya mobil listrik terwujudkan, barulah pemain-pemain besar mulai berminat untuk lebih mendalami dan menghasilkan mobil listrik. Nah, selain mobil listrik, si Elon Musk juga berinisiatif untuk membuat moda angkutan publik yang murah, nyaman, cepat, yakni yang disebut Hyperloop. Kecepatannya setara dengan pesawat, namun harganya jauh lebih ekonomis. Nah, Elon Musk juga berpikir, kenapa moda angkutan transportasi publik tidak cepat, tidak nyaman, tidak murah? Akhirnya karena keingintahuannya yang besar, beliau berhasil membuat prototipe Hyperloop. Infrastrukturnya sudah dibikin, tinggal kita tunggu aja kapan realisasinya. Nah, satu hal lagi, berkat kekepoan Elon Musk adalah SpaceX. Elon Musk selama ini berpikir, kenapa roket pengangkut pesawat angkasa luar itu cuma bisa sekali pakai? Kenapa nggak membuat roket yang bisa berkali-kali dipakai? Sehingga menekan biaya. Dengan demikian, eksplorasi angkasa luar bisa menjadi lebih ramai dan bisa membawa sejumlah wisatawan untuk melihat luar angkasa karena ongkosnya jauh lebih murah. Karena roketnya bisa dipakai secara berulang-ulang. Sekali lagi, saat Elon Musk menyampaikan ini, tidak ada pengalaman. Pengetahuannya belum banyak. Textbook yang mendukungnya juga tidak banyak. Tapi Elon Musk memiliki kekepoan yang tinggi. Keingintahuannya begitu besarnya untuk bisa mewujudkan roket yang bisa dipakai berulang kali mengantarkan pesawat angkasa luar. Hingga akhirnya mimpi tersebut bisa terrealisasi. Bahkan NASA sudah memanfaatkan roket ciptaan Elon Musk. Setelah mengantar pesawat luar angkasa ke orbitnya, roket tersebut balik ke bumi dalam keadaan utuh dan bisa dipakai ulang. Nah, ini semua berkat kekepoan si Elon Musk. Dan masih ada sejumlah inisiatif yang dilakukan oleh Elon Musk. Gengs, antara kisah klasik dan kisah modern tentang Curiosity itu ternyata memiliki kemiripan, kesamaan. Mereka yang sukses itu tidak mesti dimulai dengan harus banyak pengetahuan dan pengalaman. Justru malah sebaliknya. Banyak orang sukses mengawalinya dengan miskin pengetahuan dan miskin pengalaman. Modalnya itu cuma curious, rasa ingin tahunya yang besar, rasa kepenasarannya yang besar. Dengan demikian moral message-nya, gengs, bila seseorang memiliki rasa keingintahuan yang besar, punya kepenasaran yang besar akan sesuatu hal, maka yang bersangkutan akan berhasil melahirkan sesuatu pendekatan yang baru. Dan memang segala sesuatu yang baru yang ada di seputar kita itu adalah akibat kepenasaran yang besar dari penemunya. Gengs, jadi kalau kita mau sukses, maka curious itu adalah syarat mutlak. Ingin tahu itu adalah syarat yang harus dimiliki oleh siapapun supaya bisa sukses. Yang jelas adalah, sebagaimana yang saya sampaikan di vlog sebelumnya, jangan sampai keingintahuan kita itu kita arahkan ke arah yang tidak tepat. Kekepoan kita itu kekepoan yang tidak tepat. Kekepoan kita itu harus berfokus kepada goal kita, ya, berfokus pada apa yang sasaran ke depan yang kita inginkan. Jangan kepo tentang hal-hal yang di luar lingkaran pengaruh kita. Kepo kita itu harus berfokus pada yang di bawah lingkaran pengaruh kita. Jangan kepo terhadap hal-hal yang di luar lingkaran pengaruh kita, apalagi tujuannya sekedar untuk menjadi bahan rumpian belaka. Itu tidak produktif. Salah kita mengalokasikan energi kekepoan kita. Kenapa kita nggak mengalokasikan energi kekepoan kita ke hal-hal yang terkait dengan goal kita? Ke hal-hal yang di bawah lingkaran pengaruh kita. Ini akan menghasilkan sesuatu pendekatan yang baru. Nah, kalau masing-masing kita bisa mengarahkan energi kekepoan kita ke arah yang tepat, saya yakin siapapun yang ada di seputar kita akan maju dan kita pun otomatis juga akan. Geng, sebagai tambahan kisah, saya sampaikan sebuah studi kasus, geng. Ada seorang manajer senior departemen servis perusahaan penjual alat-alat teknis tertentu memiliki tantangan yang sangat besar. Tantangan yang dihadapinya adalah banyak tenaga servis freelance di lapangan yang tentunya berkompetisi dengan tenaga servis yang official dari perusahaannya. Nah, karena banyak tenaga servis yang freelance di lapangan, maka tentunya harga jasa servis juga cenderung turun. Dan semakin banyaknya spare part alternatif. Sehingga dengan demikian, jualan spare part dari departemen servisnya juga semakin turun dan konsumen semakin menuntut. Akumulasi dari keempat tantangan besar ini menyebabkan revenue dari departemen servisnya dari waktu ke waktu semakin turun, dan semakin turun. Dan ada wacana departemen servisnya mau dilikuidasi, artinya mau ditiadakan. Nah, saat saya ketemu beliau, terjadilah diskusi tentang apa yang beliau alami. Terus saat diskusi kita mempertanyakan apa yang sudah dilakukannya. Jawabannya adalah kami sudah melakukan banyak hal. Kami kira kami sudah melakukan semuanya. Tapi apa boleh buat karena tantangannya terlalu besar buat kita. Akhirnya ya inilah yang terjadi. Yakni revenue turun dari waktu ke waktu. Gengs, di saat kita merasa sudah banyak melakukan banyak hal,
ataupun kita sudah melakukan semua, maka di sini artinya kita sedang berada di level kekepuan yang rendah. Satu sisi pengen menghasilkan kinerja yang bagus, sisi yang lain merasa sudah melakukan banyak hal, merasa sudah melakukan semuanya. Nah, itu yang sebetulnya kontradiktif. Pengen meningkatkan kinerja, tapi di sisi yang lain merasa sudah melakukan semuanya, sudah melakukan banyak hal. Nah, ini kan kontradiktif. Nah, namun ini hal yang wajar. Itu adalah bentuk defensif dari diri kita. Nah, sekali lagi, geng, di saat kita merasa bahwa sudah melakukan semua, sudah melakukan banyak hal, kita ini terjebak dalam level kekepuan yang rendah. Bagaimana mau meningkatkan kinerja di saat kita kekepuannya rendah? Nggak mungkin. Dengan kata lain, yang bersangkutan itu merasa gelasnya sudah penuh. Maka saat terjadi diskusi, tugas saya adalah berusaha untuk mengosongkan gelasnya, supaya kekepuannya muncul. Jadi jangan merasa sudah melakukan semua, jangan merasa sudah melakukan banyak hal. Kalau kita itu merasa sudah melakukan semua, sudah melakukan banyak hal, artinya kita merasa gelasnya penuh. Ya itu wajar. Bentuk defensif seperti itu adalah wajar, tapi jangan berlama-lama di posisi seperti itu. Kalau berlama-lama di posisi itu, maka itu cukup membahayakan, karena kekepuan kita berada di level yang paling rendah. Nah, kalau kekepuan kita berada di level paling rendah, bagaimana bisa meningkatkan kinerja? Kan hal yang muskil terjadi. Maka di saat gelasnya penuh harus dibuat kosong terlebih dahulu. Dan untuk mengosongkan gelas itu memang bukan hal yang mudah. Harus terjadi perdebatan demi perdebatan. Setelah berhasil mulai menguras isi gelasnya, nah disitulah kekepuan seseorang mulai muncul. Nah, pada saat kekepuan muncul itulah yang bersangkutan mulai mendalami pasar lebih baik lagi. Apa sih yang ditawarkan oleh para tenaga servis freelance dibanding kita? Berapa sih permainan harganya? Apa sih tuntutan konsumennya? Spare part alternatif itu seperti apa? Kenapa kok pelanggan memilih spare part alternatif? Pertimbangannya apa? Dipelajarilah semua. Karena kekepuannya tinggi, tantangan besar itu didalemin. Dalemin. Ternyata semakin banyak didalemin, semakin terlihat ada banyak hal yang belum dilakukan. Nah, gengs, awalnya merasa banyak hal sudah dilakukan, menjadi banyak hal yang belum dilakukan. Karena apa? Karena tingkat kekepuannya sudah membesar. Dan hasil akhirnya apa, geng? Akhirnya muncullah program-program baru yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan. Dan apa yang terjadi, geng? Pelan-pelan revenue departemen servisnya kembali naik. Ini adalah sebuah pembelajaran bagi kita semua, bahwa memiliki kekepuan itu ternyata menghasilkan. Memiliki kekepuan itu ternyata membuat kita lebih produktif, membuat kita mendapatkan jalan pencerahan. Maka, gengs, tingkatkan kekepuan kita masing-masing. Karena ternyata kisah klasik dan kisah kekinian pun soal kekepuan, curiosity, tetap sama. Bahwa siapa yang lebih curious dibanding yang lainnya, maka berhak untuk mendapatkan sukses yang lebih baik dibanding mereka yang tidak kepo. Sekali lagi, asal fokus keponya adalah benar. Bukan kekepuan yang salah fokus. Oke, geng, sekian dulu. Mari terus berburu kesuksesan dan ayo selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di seputar kita, agar dari diri kita selalu terpancar energi-energi positif dimanapun kapanpun. Terima kasih, sampai ketemu di seri vlog berikutnya.